Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sang Waktu Trader ya. Waktunya si trader ngeyel. Oke. Nah, di sini saya hanya akan memberikan informasinya saja. Bagaimana si trader price action dan trader BSG ya perbedaannya. Trader price action seperti saya perbedaannya adalah BSG sebagai pendukung untuk price action saya. Sebagai BSG sebagai pendukung price action saya karena saya trader 1 menit. Berbeda dengan trader yang mengumpulkan informasi full candlestick adalah trader 5 menit sebenarnya. Trader 5 menit adalah trader yang mengumpulkan informasi arah dalam 5 menit ke depan. Jadi dia harus menginformasikan informasi, konfirmasi seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu mana candle informasi, mana candle konfirmasi gitulah. Jadi kita harus tahu itu. Kalau trader yang 1 menit ya. Oke. Nah, di sini karena berhubung saya trader yang 5 menit, saya trader price action maksudnya, trader 1 menitan, maka saya akan mencari informasi di sini. Oke. Nah, karena ini di mana ya? Ini di Audi USD. Nah, ini di mata uang ya. Kita lihat pergerakannya kalau di mata uang seperti ini. Dan di sini cenderung kalau kita main di apa ini namanya apa ya, di apa sih, di web ya. Di web itu cenderung kita akan delay di saat open posisinya, maka kita harus hati-hati di situ juga untuk open posisi kita biar nggak ke gojek gitu loh. Nah, ini informasinya akan adanya kenaikan informasinya. Disuruh naiknya kita nggak tahu kan, informasinya seperti itu. Nah, kita tunggu konfirmasinya tuh. Oke, jadi kita tunggu konfirmasinya. Jadi gini, karena saya trader price action, maka saya akan mengambil informasi setelah candle ini saja. Nggak bisa karena di sini jadi candle tipis ya. Oke. Sayang di sini nggak bisa diperbesar lagi, biasa kita bisa melihat price actionnya ya. Oke, nggak apa-apa, tapi di sini saya akan memakai time frame yang lebih kecil saja. Buat tahu price actionnya. Oke, inilah pergerakan price actionnya dia. Oke, kita akan open posisi sell di sini. Karena dia cenderung akan turun di candle ini. Jadi seperti itu, karena saya trader price action, saya akan seperti ini melakukannya. Jadi informasi dan konfirmasinya akan terjadi di sini. Berbeda dengan trader BSG ya. Kalau saya bukan trader BSG, jadi saya cenderung di price action atau grafik ya. Jadi kalian harus tahu perbedaan seperti itu. Jadi BSG hanya sebagai pendukung saja dari price action ya. Nah, kita akan mulai parlay di sini. Kita dari Glasgow 25 ya. Kita mulai parlay di sini 25. Oke, 2200 ya. Oke, nah ketika seperti ini kita akan mencari informasi lagi. Dia turun dan kita lihat dari candle ini dia naik, tapi informasi adalah penurunan. Kita lihat, kita udah telat ya. Karena kita udah telat, maka kita akan open posisi di candle selanjutnya saja. Atau kita ubah time frame-nya ya. Jadi di sini kita ubah time frame-nya lagi ke 1 menitnya lagi. Oke, informasinya di sini, kita cari informasinya di sini. Kalau dia sudah menjadi candle besar, maka saya akan ke candle yang lebih kecil. Kita lihat informasi di sini. Jadi kita lihat kekuatan di candlestick ini untuk turunnya. Nih, dia turun. Ada kekuatan turunnya seberapa dia akan turun. Apa dia mah gak turun ya? Kita tunggu dia akan jatuh dulu.
kita tunggu dia akan jatuh dulu untuk posisi kita ya. Oke, saya nggak dapat konfirmasinya untuk posisinya. Jadi ketika kita sudah menemui market tapi kita nggak dapat konfirmasinya, maka kita cari yang lain saja. Kita cari informasi lain saja gitu. Nah, kita lihat candle di sini cenderung seperti ini. Oke, kita lihat kekuatan dalam candlestick ini, kekuatannya. Kita ambil informasi dari candlestick ini untuk open posisi di candlestick selanjutnya. Ini informasinya dan kita akan posisi di sini. Seberapa dia kuat naiknya, kita lihat dorongannya. Oke, kita tunggu dia akan naik sebentar. Oke, nah di sini kita akan posisi sell karena dia akan turun di sini. Jadi seperti itu, kita tahu informasi dari candle sebelumnya dan akan open posisi di candle selanjutnya. Dari apa? Dari price actionnya ya, karena saya adalah trader 1 menit, bukan trader yang 5 menit. Trader 5 menit cenderung dia akan mencari informasi dalam bentuk candlestick full. Begitu. Jadi perbedaannya di situ. Ya. Oke, kita lihat sampai pengakhirannya ya, seberapa kuatnya. Oke. Dan kita profit ya. Kita sudah dimasuki 45. Jadi kita bisa masuki 45. Jadi seperti itu, kita bisa ganti market juga. Misalnya kalian sudah bosan di market ini, kita bisa ganti market lagi. Kita lihat di kripto misalnya, kalian mau cari tahu di kripto ini seperti apa. Nah, ini market kripto, di sini terjadi support. Ini candle pelemahan buyer dan ini candle informasinya apa. Sedangkan ini di area seperti ini, lihat areanya masih di tengah ya. Ini resistennya di sini. Dipertimbangkan seperti itu. Kalau trader BSK pasti akan mempertimbangkannya seperti itu juga. Nah, kita lihat di sini kekuatannya. Ini adalah candle. Ada yang bisa bilang pembatalan atau pelemahan juga. Kan kita perhatikan candlestick ini, dia akan mendukung naik apa enggak. Kita lihat. Oke, kita tunggu informasi di candle ini saja untuk informasi di selanjutnya ya. Jadi kita tahu kemana arah yang selanjutnya kita akan posisi. Dia turun, apakah dia turun? Oke, jadi dibangkitkan lagi naik. Nah, kita tahu trennya dulu. Oke, trennya adalah turun. Tren sekarang yang berjalan adalah turun ya. Turun, oke. Trennya turun dan dia cari kekuatan turunnya dia. Oke. Dia mantul ke atas. Dia mempunyai tekanan ke atas. Ya, kita tahu tekanan ke atasnya seberapa. Kita tahu di candle ini. Kita lihat di candle ini kekuatan naiknya seberapa ya. Oke, kita akan cari tahu. Nah, di sini kita akan open posisinya apa? Open posisinya adalah buy. Oke, kita dapat di atas ya malah ya, nggak dapat di bawahnya ya. Nggak apa-apa, dia akan naik di akhir periodenya. Dia akan naik. Tenang saja, karena informasi yang kita dapatkan adalah kebenaran, jadi kita nggak masalah kita posisinya. Berdorong nggak masalah. Oke, menuju penghabisan ya. Oke, ya seperti itu. Kita mengambil informasi dari berikutnya ke berikutnya dan memasuki 82. Memasuki 82. Duh.
Jadi seperti itu ketika kita sudah mengetahui, karena saya adalah trader yang price action, bukan trader BSK full ya. BSK full price action itu cuma BSK sebagai pendukungnya karena lebih cepat, mempercepat. Kalau BSK dalam 5 menit, kalau price action itu cenderung dalam 1 menit ya. Jadi kecepatan kita untuk open posisi. Jadi informasi yang kita dapatkan itu dipercepat gitu, ibaratnya kayak gitu kalau price action. Tapi kalau BSK itu cenderung dia akan membaca candle to candle-nya, candle to candle. Misal gini, membaca candle ini ke sini dikonfirmasi di mana gitu. Kalau BSK itu kan bentuk candle. Nah, candle ini disusun oleh body seperti apa, subuhnya seperti apa, dan pembentukan dalam candle ini grafiknya bergerak seperti apa. Itu yang menginformasikan kemana arahnya. Nah, dan dia dia tercipta di area seperti apa gitu loh. Itu BSK. Nah, untuk khususnya BSK pasti akan memperhatikan ini. Yang terjadi dalam BSK adalah candle informasi, misalnya ini ya. Misalnya informasi. Misalnya ini informasi naik, tapi di sini tidak didukung, malah di sini penurunan. Berarti kan ini lemah misalnya, berarti pelemahan. Jadi kita harus menunggu informasi yang lainnya lagi. Nah, atau kalau BSK juga ada yang bermain seperti ini. Bermain candlestick ini, kita lihat candlestick ini, kita lihat sebelumnya juga. Oh, sebelumnya apa? Misalnya sebelumnya penurunan. Kita lihat dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini. Jadi gini, dibandingkan candle ini dibandingkan ini. Oke, informasinya adalah kekuatan turun. Oke, di sini lihat. Oke, dia jadi apa? Apakah dia mendukung untuk turun apa enggak gitu ya. Nah, misalnya dia menjadi candlestick pelemahan atau candlestick imbang ya, kita bisa cari tahu yang lainnya dulu, kita cari informasi yang lainnya dulu, misalnya kayak gitu. Misalnya kita nunggu dulu ke depannya seperti apa. Nah, misalnya di sini ini turun, ketemu turunnya, udah kita mesti turun ya. Seperti itulah ibaratnya, kita tunggu informasi, kita dapat candlestick indikasi, setelah itu informasi, setelah itu adalah konfirmasinya. Kita akan operasi di konfirmasinya ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya yang masih bingung tentang pola open posisi ya. Oke, karena saya banyak DM ya. Jadi sekian materi hari ini ya. Sekian pembahasan hari ini ya. Ya, silakan yang bagi belum subscribe ya channel saya ya. Dan dukung channel saya ke depannya. Saya akan membuka pintu-pintu untuk profit ke depannya ya. Jadi saya akan membagikan strategi 1000 subscriber, maka saya akan membagikan strategi yang lebih jitu lagi ya. Akan saya buka biar kalian itu bisa terbuka pola pikirnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam si trader ngeyel. Bye bye.